Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan pertama kita dalam materi statistika. Statistika untuk kelas 12 SMA. Pada pertemuan pertama kita akan mengingat kembali tentang statistik data tunggal yang sudah kalian pelajari di SMP. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah menganalisis masalah yang berkaitan dengan pengumpulan data, penyajian data, dan pengolahan data. Sehingga nanti alur pembelajaran kita akan dimulai dari yang pertama mengingat kembali tentang statistik data tunggal, kemudian masuk ke statistik data majemuk. Di dalam statistik data majemuk, pertama kalian akan belajar bagaimana mengumpulkan data, kemudian menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, kemudian mengolah data, menganalisis data, dan menginterpretasikan data. Nah, motivasi kali ini adalah mengungkap fakta dengan statistika. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di pertemuan pertama statistika ini? Yang pertama, mengingat kembali apa itu pengertian statistika dan data. Kemudian membedakan jenis data. Dan yang ketiga adalah menjelaskan konsep mengenai mean, median, dan modus. Mari kita mulai. Apa itu data? Data adalah kumpulan informasi yang didapatkan melalui berbagai macam metode seperti pengamatan, pengukuran, riset, dan sebagainya. Nah, mungkin di SMP kalian pernah melakukan pengamatan ini atau juga melakukan pengukuran yang akhirnya kalian catat dan menjadi sekumpulan data. Nah, apa itu statistika? Statistika adalah ilmu tentang bagaimana cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, menganalisis, dan juga merepresentasikan data. Nah, jenis-jenis data itu sendiri, kalau kita pandang berdasarkan sifatnya, yang pertama ada yang disebut dengan data kualitatif. Data kualitatif ini merupakan jenis data yang menjelaskan keadaan atau sifat dari objek tertentu yang tidak dapat diukur secara numerik. Sedangkan yang kedua adalah data kuantitatif. Nah, data kuantitatif merupakan jenis data yang menjelaskan ukuran suatu objek dan dapat disajikan dalam bentuk numerik atau angka. Jenis-jenis data berdasarkan pengelompokan. Yang pertama ada data tunggal, yaitu jenis data satuan yang masih acak, belum diurutkan dan belum dikelompokkan ke dalam interval tertentu. Sedangkan yang kedua itu data berkelompok, yaitu jenis data yang telah diurutkan dan dikelompokkan ke dalam beberapa interval. Bagaimana menyajikan data? Nah, kalian mungkin di SMP sudah pernah menyajikan data dalam bentuk yang pertama diagram garis, kemudian diagram batang, diagram lingkaran, dalam bentuk piktogram, atau mungkin yang paling mudah adalah menggunakan tabel. Nah, itu adalah contoh-contoh bagaimana menyajikan data. Lalu kita akan masuk dengan ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data itu merupakan suatu nilai yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data tersebut. Nah, waktu di SMP kalian khusus membahas ukuran pemusatan data untuk data tunggal. Nah, sekarang untuk mengawali statistika di SMA, kita akan mengingat kembali materi yang sudah dipelajari di SMP sebagai dasar untuk masuk nanti ke statistika data majemuk. Nah, apa saja ukuran pemusatan data?
yaitu mean atau rata-rata, kemudian median atau nilai tengah, dan modus. Nah, kita ulas kembali sedikit. Apa itu mean? Mean adalah nilai rata-rata dari sekumpulan data. Nilainya yaitu jumlah dari semua data dibagi oleh banyaknya data. Jadi secara sistematis kita bisa rumuskan sebagai notasinya bisa kita rata-ratanya atau mean bisa kita notasikan dengan X bar, kemudian X1, X2, dan seterusnya sampai Xn. Ini adalah data, kalian jumlahkan, kemudian dibagi banyaknya data. Itulah mean. Lalu, median. Apa itu median? Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data. Nah, untuk mencari median, data harus diurutkan terlebih dahulu. Nah, jika banyak data itu ganjil, maka untuk menentukan median itu adalah data yang di tengah-tengah, tentu setelah diurutkan. Secara simbol berarti dia akan ada di data ke n+1/2. Nah, jika banyak datanya genap, maka nilai tengah atau mediannya adalah rata-rata dari dua data yang ada di tengah. Jadi bisa dikatakan yaitu di antara n/2 dan n+1/2. Oke. Sedangkan modus adalah nilai dengan frekuensi yang paling banyak, atau singkatnya adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, ada data yang tidak memiliki modus. Jika dalam sekumpulan data seluruh nilai-nilainya memiliki frekuensi yang sama, maka data tersebut tidak memiliki modus. Kemudian kalau data yang memiliki banyak modus, jika dalam sekumpulan data terdapat beberapa nilai dengan frekuensi terbanyak, maka nilai-nilai tersebut akan menjadi modus bersamaan. Jadi modusnya tidak tunggal. Mari kita mulai berlatih. Contoh yang pertama, nilai ulangan Dewi berturut-turut 80, 85, 75, 90, 85. Berapakah nilai rata-ratanya? Maka kalian cukup menjumlahkan datanya 80 tambah 85 tambah 75 tambah 10 tambah 85 dibagi banyaknya data, yaitu dibagi 5 sehingga diperoleh rata-ratanya adalah 83. Nah, kemudian bagaimana dengan mediannya? Untuk median, urutkan dulu data sehingga urutannya akan seperti ini. 75, 80, 80, 85, 90. Karena banyaknya data adalah ganjil, maka mediannya adalah data yang di tengah. Dalam hal ini yaitu 80. Modusnya sendiri itu 80 karena frekuensi yang paling banyak itu adalah 80. Baik, nah contoh yang kedua, berikut adalah tabel usia siswa di PAUD Lestari. Diketahui dari tabel bahwa usia 3 tahun itu sebanyak 9 siswa, usia 4 tahun 18 siswa, dan usia 5 tahun 23. Tentukan ukuran-ukuran pemusatan data dari data di samping. Yang pertama, untuk mencari mean atau rata-rata, berarti kalian harus menjumlahkan usia dengan banyaknya siswa. Sehingga di baris pertama akan didapatkan 24, lalu 4 kali 19 76, 5 kali 23 adalah 115. Jumlahkanlah ini sehingga kita peroleh 215. Sedangkan banyaknya data adalah 50. Maka min-nya adalah 215 dibagi 50, yaitu 4,3.
setelah dibulatkan. Nah, yang manakah modusnya? Tinggal dilihat usia dengan banyak siswanya yang paling banyak. Nah, berarti modusnya adalah 5 atau, usia yang paling banyak di di PAUD tersebut adalah 5 tahun. Baik, sedangkan untuk mediannya sendiri, karena banyaknya siswa atau banyaknya data adalah 50 atau genap, maka data yang di tengah itu ada di data ke-25 dan 26. Nah, kita lihat, data ini sudah berurutan dari usia paling muda 3 tahun sampai 5 tahun. Nah, kita coba jumlahkan data pertama dengan yang kedua, ternyata 9 tambah 18 adalah 27. Oleh karena itu, data ke-25 dan 26 adanya di sini. Berarti data ke-25 adalah 4 dan data ke-26 juga adalah 4. Sehingga mediannya adalah 4 tambah 4 bagi 2 atau 8/2 adalah 4. Nah, demikian materi pertama di pertemuan di pembelajaran statistika ini untuk mengingatkan kembali tentang statistik di SMP. Nah, ini akan menjadi bekal kalian untuk masuk di statistika SMA. Setelah ini, silahkan kerjakan kuis yang sudah Ibu siapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.